Nah ini sahabat tani, dengar-dengar Mas Najib punya formula nih. Nih mulai tak bongkar rahasianya nih. Ini ternyata formula awal tanamnya Mas Najib setelah tanam di mana kokopit ini medianya kokopit murni ya, nggak pakai pupuk kandang, nggak pakai apa ya, kokopit murni yang disemprot sterilisasi H2O2 tadi, dimasukkan bibit, ditanam, ternyata nggak langsung dikasih abimik, bener nggak Mas Najib? Ya. Kok bisa? Ini yang namanya hidroponik kan biasanya abimik dari lahir Mas. Kok jenengan dikasih apa itu? Dikasih NPK. Oh NPK. Bukan NPK 16. Nah ini sistem hidroponik kombinasi jadinya ya jenengan ya. Oh iya ini pas banget sahabatan ini. Lagi penyiraman nih otomatis ini udah nih. Nah ini penyiraman otomatis jalan. Kalau ini udah ada pakai abimik ya. Sambil cerita ini sambil ngeliat nyiram ini. Nyiramnya udah otomatis di sini sahabatan nih. Nyiram sendiri udah nih. Dan nanti kita cerita nyiramnya juga. Tadi pupuk yang kayak gitu tuh 1 gelas air mineral Ultradap, 1 gelas air mineral NPK 1616 campur jadi 1. Dicairkan 50 liter air, disiramkannya seberapa tiap polybag ini? Ini 1 polybag 2 tanaman sahabat tani ya, yang model ini 400 mili. 400 mili itu seberapa? 2 gelas. 2 gelas itu? Iya. 2 gelas disiram? Iya, per tanaman. Oh per tanaman. Kalau ini isinya 2 tanaman berarti? Berarti 400. 4 gelas? 2 gelas. Oh 2 gelas. Jumlah 400 mili. 400 mili itu untuk 4 tanaman? Iya, per gelas kan cuma 200 mili. Ini kan 2 tanaman. Berarti 2 gelas. Jadi 2 gelas. Jadi jumlah 400 mili. 400 mili. Per polybag. Per polybag. Berarti hanya rahasianya hanya di banyak sedikitnya unsur tadi ya. Ada 5 jenis yang di B, ada 4 jenis yang di A ya. Dibanyakin, silahkan bereksperimen. Ini ilmu luar biasa ini cara membuat abimik guys. Cara membuat abimik nih sahabatan ini. Nggak ada diulas di podcast-podcast manapun kayak ini. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini saya lagi ada di greenhouse. Sebuah greenhouse yang dulu pernah saya kesini bersama ini mas-mas ganteng di samping saya ya. Mohon maaf sekalian biar kelihatan di kamera. Nah gini aja ini melonnya nih. Kita ada di greenhouse melon, tepatnya di Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Bersama saya ada, kenalin sendiri deh, kenalin lagi Mas Najib ke sahabat tani. Selamat sore sahabat tani panggilannya ya. Dengan lagi di bulan yang suci, bulan Ramadan ini. Alhamdulillah berkah untuk bulan Ramadan ini. Buah melon bergantung dengan bagus. Si berkah Ramadan ini sahabat tani. Ternyata ini benar-benar bulan Ramadan ini buat Mas Najib ya. Namanya Mas Najib ini udah pernah kita tayang. Nama lengkapnya siapa Mas? Muhammad Najib. Muhammad Najib. Beliau adalah petani milenial ini di Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Ini beliau yang mengelola greenhouse-nya Pak Kolonel Heri ya. Pak Heri di ini dukuh apa Mas maksudnya Mas? Dukuh Karangseruni. Dukuh Karangseruni, Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kebumen. Ini greenhouse sudah lama ya Mas ya? Sudah lama. Dan Ramadan ini benar-benar membawa berkah kata beliau. Kenapa? Karena sejak dulu pertama pernah berhasil sukses dengan Alisa dulu ya? Ya Alisa. Setelah itu sempat gagal ceritanya ya beberapa kali. Dan ini berhasil lagi dengan jenis yang jauh lebih premium ini ya. Kalau Sweetnet ini ya. Ini Sweetnet bener? Sweetnet. Jenisnya ini? Sweetnet 9. Sweetnet 9. Nah bisa cerita sedikit sebelum masuk kita bahas tentang budidaya yang Sweetnet ini, kelebihannya apa dan suka dukanya apa. Setelah dulu pernah Alisa berhasil, kemudian jalan ke sini yang terjadi apa Mas? Ini udah 1 tahunan kita jalan kayaknya ya? Iya. Kurang lebihnya. Ya dari belajar dari kegagalan dan pengalaman, kita amati, maksudnya di greenhouse kita perlu pembenahan juga, ada yang kurang rapat greenhouse-nya, terus cuaca
musim, dan masih banyak lagi. Jadi banyak faktor ya Banyak faktor. yang mempengaruhi keberhasilan budidaya di greenhouse. Walaupun sudah ditutup pakai insect net kanan kiri, atasnya udah pakai plastik UV, bawahnya ini pakai wheat mat ya. Wheat mat, ya. Pakai wheat mat juga sekarang, dulu belum pakai wheat mat, tapi tetap aja yang namanya budidaya perlu Evaluasi. Pelajaran. perlu banyak pelajaran yang harus diambil. Dan kemarin gagalnya kenapa Mas? Di 1-2 musim yang lalu sempat gagal itu karena apa? Kalau Karena yang diambil pelajaran jenengan? embun tepung sama lalat buah. Embun tepung sama lalat buah. Iya. Embun tepung itu penyakit berarti ya? Penyakit Itu nyerangnya seperti apa? di daun Daunnya Ya, jadi putih. kayak apa? putih. Nanti putih kayak bedak, kayak tepung. Oh, kayak tepung. Nah, habis itu dia mati. Dia jamur berarti? Jamur ya. Oh, masuk jamur itu. Selain itu lalat buah juga masuk. Lalat buah masuk. Nah itu kita perlu pembenahan. Mungkin masih ada kebocoran-kebocoran di greenhouse gitu atau Masih, gimana? iya. Oh. Jadi ini benar-benar disukai oleh makhluk-makhluk itu ya. Iya. Walaupun di greenhouse, apalagi kalau di luar ya. Saya kemarin sempat melihat ada yang nanam melon itu di sepanjang jalan kanan kiri di pinggir sawah itu daerah Wonokromo nggak salah. Daunnya kering semua Mas. Padahal ini udah mulai terbentuk buahnya, tapi belum sampai matang daunnya kering. Itu berarti salah satu penyakitnya. Itu layu fusarium. Layu fusarium Iya. malah. Iya. Dan itu di daun atau di akar? Di akar. Di akar. Iya. Oh, jenengan Yang juga- paling menakutkan malah penyakit yang di akar. Masalahnya nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Kalau misal embun tepung termasuk lalat buah itu Nah, nggak kan terlalu kelihatan Nah, fisiknya di atas iya, itu ya. Iya. Ketika ada tepung kayak tepungnya itu langsung di fungisida. Semprot, Iya. Kalau ada lalat buah langsung di insektisida. Iya. Penanganannya bisa lebih dini gitu ya. Penanganannya lebih cepat. Masalahnya bisa kedetek di mata kelihatan. Oh, kelihatan di mata. Iya. Iya, efek dari serangannya gitu ya. Iya. Kalau fusarium itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan di akar sih. Hmm. Jadi kan ketutup itu paling kelihatannya di Langsung. layu. Habis layu itu nanti kita bongkar. Aku kemarin juga kayak gitu. Ada. Jadi kena akar gede. Akar gada itu beda lagi. Akar gede di dalam itu. Di dalam akar ini. Ya Dalam kayak akar fusarium berarti. Iya. Kayak fusarium. Nah, Banyak ya penyakitnya ya Mas ya. banyak. Melon tuh banyak penyakitnya. Jadi jangan hanya dilihat pating grandulnya ini nyeneng kayak kalau udah masuk kayak gini tinggal petik belah enak. Udah kelihatan buahnya tapi menghasilkannya kayak gini ini perjuangan luar biasa ya Mas ya. Iya. Boleh diulas sedikit nggak Mas dari awal budidaya kalau melon itu buat teman-teman pemula ini ya Mas ya. Nah, Jenengan kan udah beberapa kali yang berhasil, yang gagal sudah pernah ngalami, kemudian berhasil lagi. Ini alhamdulillah Ramadan kali ini berhasil ini termasuknya bagus-bagus. Itu yang harus diwaspadai atau yang harus dilakukan oleh petani pemula greenhouse ini, atau yang di luar greenhouse lah bahkan yang mau nanam melon itu apa yang perlu disiapkan Mas? mental. Oh, mental. Bukan melonnya Mas. Orangnya dulu, mentalnya dulu. Gitu. Iya. Yang perlu disiapkan mentalnya malah. Mentalnya malah. Nanam melon harus kuat mentalnya. Iya. Beneran itu? Beneran. Artinya gimana Mas? Kok mentalnya Mas? Artinya setelah kita ada kegagalan pasti kan Down. rata-rata orang Jawa kan down, Iya, patah semangat. patah semangat. Nah, yang itu yang buat pembenahan itu, Mas. Jadi yang kena kan mentalnya. Yang kena mentalnya langsung ya. Iya. Jadi yang perlu dipersiapkan kalau menanam melon mental teman-teman, bukan modal ya. Kalau modal, iya sih. Modal iya, tapi mental juga perlu ya. Mental perlu. Karena bermodal besar apapun, ketika mentalnya nggak kuat, tanam melon 1-2 kali gagal, ya udah berhenti gitu ya. Berhenti. Dan nggak bisa menemukan formula yang Yang tepat. tepat gitu ya. Iya. Kalau teknisnya ada nggak Mas? Selain kalau mental kan itu non teknis ya, semua budidaya harus punya mental yang fighter. Iya. Harus berjuang, yang namanya tanaman apalagi kan ya penyakitnya banyak. Selain itu yang teknis yang perlu dipersiapkan selain
instalasi ataupun polybag atau macam-macam yang perlu dipersiapkan menurut Mas Najib yang kunci sekali untuk keberhasilan apa Mas? Apa ya? Nutrisi atau di sirkulasi udaranya atau di perlindungan Di cuaca paling. Oh, di cuaca. Iya, kita harus pintar-pintar adaptasi sama cuaca. Adaptasi cuaca maksudnya gimana? Naik cuacanya hujan gitu Kalau misal cuacanya atau hujan, kita paling dikurangin intinya pengairannya. Kalau musim kemarau diperbanyak. oh pengaruh ya? Iya, Walaupun ini kan udah di dalam greenhouse Mas Najib. itu pengaruh. Kelembaban sih. Jadi kalau di luar greenhouse-nya itu hujan deras, sering hujan, penyiramannya dikurangi. Dikurangi, tetap dikurangi. Kalau pas kemarau nggak ada hujan di luar, ini ditambahi Ditambahi. intensitas penyiramannya. Nah, kalau dari awal Mas, jadi sekaligus kalau dari awal nanti penyiramannya seperti apa? Misalkan pertama ini yang namanya tanam menanam kan tetap persemaian ya Mas ya. Iya. Persemaian pakai tray gitu, Iya, ditanam, Iya. tumbuh dipindah tanam ke sini ya, Iya. ke polybag ini. Kalau kemarin pakai planter bag nih nggak salah ya, pas Alisa ya. Planter bag. Ini nyoba pakai polybag. Pakai polybag ya. Kenapa Mas? Boleh tahu nggak Mas? Kenapa harus putih loh? Polybag hitam kan banyak. Banyak. Kalau putih itu lebih awet. Lebih awet kenapa nih Mas? Polybagnya? Kualitasnya, kualitas plastiknya. Oh apa iya? Iya. Daripada hitam itu Daripada hitam. lebih tebel ini Lebih gitu ya? tebel, ya. Dilihat pun jadi estetik. Lebih Warna kelihatan putih. bersih gitu ya, Iya. nggak gelap gitu ya? Iya sih, emang jadi greenhouse-nya kelihatan bersih ya, karena polybagnya putih. Kemudian diisi kokopit, ini sama kokopitnya, Sama. kokopit baru yang sudah dicuci atau belum? Ini malah kokopit lama udah. Oh, kokopit. pakai 2 kali 3 kali. Oh, kokopit yang udah dipakai 2-3 kali masih bisa buat Masih nanam? bisa. Harus dirombak dulu nggak ketika mau ganti tanaman? Disterilisasi. Pakai apa itu Mas? Pakai H2O2 H2O2, cairan gitu? cairan yang 50%, kadar 50%. Disemprot atau Disemprot. Oh, spray gitu? Spray. Berarti dibongkar, digelar gitu, Gelar, dispray. ya, spray pakai Pakai aspire. sprayer gitu, Nah. H2O2 supaya H2O2. steril. Iya, biar kumannya mati. Setelah itu masukin lagi ke Masukin. planter bag, Nah. ditata gitu. Si benih yang udah tumbuh, bibit yang udah tumbuh ditanam gitu. Tanam. Udah, kayak gitu tinggal perawatan penyiraman ya. Iya. Nah ini sahabat tani, denger-dengar Mas Najib punya formula nih. Nih, mulai tak bongkar rahasianya nih. Ini ternyata formula awal tanamnya Mas Najib setelah tanam di mana? Kokopit ini medianya kokopit murni ya. Murni, Nggak betul. pakai pupuk kandang, nggak pakai apa ya. Nggak pakai. Kokopit murni yang disemprot sterilisasi H2O2 tadi, dimasukkan bibit, ditanam, ternyata nggak langsung dikasih abimik. Bener nggak Mas Najib? Iya. Kok bisa? Ini yang namanya hidroponik kan biasanya abimik dari lahir Mas. Kok jenengan dikasih apa itu? Dikasih NPK. Oh NPK. Bukan NPK 16. Nah ini sistem hidroponik kombinasi jadinya ya jenengan ya. Iya. Kombinasi manual. Awalnya itu manual ya. Artinya ini nipel-nipel apa ini? Yang apa? Selang-selang ini, selang dripnya buat apa terus ini Mas? Ini buat air baku dok. Air penyiraman tok berarti? Iya. Hanya untuk penyiraman saja? Bukan untuk ngalirin abimik? Besok pas umur 23 ST. Oh, setelah 23 ST berarti air penyiraman yang lewat irigasi tetes itu ada abimiknya? Ada. Sebelum 23 HST, dari lahir sampai 23 umurnya, dia hanya untuk nyiram air baku saja? Air baku ya. Cuman untuk nyiram aja? Iya. Lah nutrisinya dari mana Mas? Itu dari NPK. Disemprot dikocor manual. Dikocor manual? Iya. NPK opo ini? Boleh nggak dikasih tahu sahabat tani? NPK 16. NPK 16. 16. Sama apa? Sama- Boleh biar boleh niru ya? Iya. Nggak apa-apa. Ultradap. Ultradap itu mereknya? Ultradap itu merek Pak Tani. Merek Pak Tani. Itu Kalau yang di mereknya MAP. MAP. Iya. Punyanya mereknya MAP, punya Pak Tani itu Ultradap dicampur NPK 16 Mutiara ya? Iya. Mutiara 16, dosisnya berapa itu penyiramannya? Dosis. Nek nyampur itu berapa gram atau gimana? Takarannya pakai gelas.
Gelas Oh, aqua. gelas air mineral itu yang buat air Iya, mineral yang 200 ml. berapa gelas itu? Kita ambil NPK 200. Satu gelas? Kita ambil pakai gelas. Iya. Nah, dikasih ke tong yang 50 liter. Satu gelas air mineral itu 200 ml, masukkan ke tong 50 liter NPK. Iya, NPK. NPK. Kemudian ultradapnya Ultradapnya sama. satu gelas juga Satu gelas masukin. juga. Masukin. Dua jenis pupuk itu dimasukin jadi satu, Jadiin satu. dikasih air, Dikasih air. dikublek, Iya. diaduk, Diaduk sampai 50 liter sampai itu. 50 liter. Udah gitu dong. Udah Itu buat nyiram. buat nyiram. Ya biasa ya. Maksudnya itu pemupukan kan ya. Iya. Kayak tanaman-tanaman di luar kalau pupuk juga kayak gitu. Nah, Ini dosisnya segitu, kemudian ininya ini mulai hidup apa ya airnya ya? iya. Penyiraman ya? Iya, penyiraman. Oh iya, ini pas banget sahabatan ini. Lagi penyiraman nih, otomatis ini udah nih. Nah, ini penyiraman otomatis jalan. Kalau ini udah ada pakai Abimik ya. Sambil cerita ini, sambil ngeliat nyiram ini. Nyiramnya udah otomatis di sini sahabatan nih. Nyiram sendiri udah nih. Dan nanti kita cerita nyiramnya juga. Tadi pupuk yang kayak gitu tuh, satu gelas air mineral Ultradap, satu gelas air mineral NPK 1616 campur jadi satu. Iya. Dicairkan 50 liter air, disiramkannya seberapa tiap polybag ini? Ini satu polybag 2 tanaman sahabat ini ya, yang model ini 400 ml. 400 ml itu seberapa? 2 gelas. 2 gelas itu, Iya. 2 gelas disiram Iya, per tanaman. per tanaman. Kalau ini Tanaman. isinya 2 tanaman berarti Berarti 400. 4 gelas. 402 gelas. Oh, 2 dengan gelas. Jumlah 400 ml. 400 ml itu untuk 4 tanaman. Iya, per gelas kan cuma 200 ml. Ini kan 2 tanaman. Berarti 2 gelas. Jadi 2 gelas. Jadi jumlah 400 ml 400 per ml polybag. per polybag karena Iya. satu tanaman dosisnya 200 ml. Iya. Dan itu disiramkan hari keberapa setelah tanam? 4. Hari keempat. 4. Nah, dari 0 sampai 4 itu nggak dipupuk apa-apa nak Enggak sebenarnya. dipupuk. Hidup dia. Hidup. Yang penting air bakunya udah masuk. Oh, disiram gitu ya. Iya, siram air. Nanti hari keempat baru di kocor Baru itu. Iya, baru dipupuk. Satu tanaman 1 gelas itu ya. 1 gelas, 1 gelas. Dipupuk. Nanti dipupuk lagi hari keberapa lagi? Hari ke-7. Hari 4, 5, 6, 7 berarti 3 hari sekali. 3 hari sekali. Terus nanti 8, 9, 10 disiram lagi. Terus nanti sampai 3 hari sekali gitu terus. Kalau umur udah 12 hari, 2 hari sekali. Oh, kalau udah 12 hari, ciri-cirinya itu kalau daunnya udah seberapa yang butuh penyiraman? Udah ada daun Udah ada daun 5 sejatinya daun. gini? Oh, udah ada 5 daun. Iya, kalau udah umur 12 hari. 12 hari 5 daun udah harus dipupuk Udah 2 lebih. kali. Iya. 2 kali 2 hari sekali. Dosisnya sama tadi. 1 gelas 1 tanaman ya. Iya. Sampai umur 23. Sampai umur 23. Setelah 23 itu masih dipupuk nggak? Itu full Abimik. Oh, itu baru pakai Abimik. Iya. Jadi baru air bakunya tadi yang disiramkan lewat ini drip ini dikasih Abimik di tandon sana ya? Iya, di kolam. Di kolam tandonnya, Ya. kolam air bakunya dikasih Abimik. Abimiknya konsentrasinya berapa mas? Konsentrasinya saya masuk di 1000 ppm. 1000 awal itu umur 23 Ya. langsung 1000 ppm. ppm. Itu Abimik generatif apa vegetatif itu masuknya? Kalau Masih vegetatif. oh masih vegetatif. Masih. Cuman umur 23 masih vegetatif 1000 ppm. 1000 ppm. Dan disiramkan otomatis sama kayak penyiraman tadi ya 4 jam sekali itu berapa ini settingannya? Ini kalau yang udah vegetatif 6 kali. Jadi generatif 6 kali. Pas vegetatif Vegetatif 4 kali. 1 hari 4 kali. Iya. 1 kali nyiram berapa menit? 1 menit. 1 menit toh. Iya. Ini tadi ya Iya. cuma sebentar ya. Cuma sebentar. Ini masalahnya di ininya nggak pakai, ditutupnya nggak pakai. Penampung air. Ini Ini- pakai karet nipel. Ini Oh tak gitu. langsung. Ini langsung. Ini langsung. Nggak pakai nipple di sininya. Ini nih. Oh ini nggak ada ininya ya. Wis nggak usah dibongkar nggak apa-apa mas. Nanti tak lihat tak shoot detailnya ya.
Instalasinya nanti bisa dibayangkan lah. Sebenarnya siapapun bisa membuat kayak gini nih. Iya. Berarti penyiramannya itu tadi pas vegetatif pertama umur 23 hari itu hanya 4 kali 4 kali benar. 6 kali sehari. Iya. 6 kali sehari itu di jam berapa Mas? Kalau boleh tahu. Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Jam 9 pagi. Yang 4 kali ini ya? Yang umur 23. Oh, yang umur 23. Iya, nanti jam 7. Jam 9. Jam 9, jam 11. Jam 11. Jam 1. 1. Jam 3. 3. Sama jam 5. Jam 5. Malam enggak? Malam enggak? Artinya 2 jam sekali ya? Iya. 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13. 2 jam sekali disiram pakai lamanya sekitar 2 menit. 1 menit tok cukup. Itu AB Mix dengan 1000 ppm vegetatif. Itu sampai umur berapa? Kayak gitu. Nanti seminggu sekali kita fusing pakai air baku biasa. Fusing itu gimana Mas? Maksudnya Mas? Setelah tandon kan habis itu kan 1 minggu sekali. Oh, tandon daya tampungnya itu 1 minggu sekali. Iya, 1 minggu habis. Habis tandon baru di fusing pakai air baku biasa. Dibilas maksudnya. Iya, dibilas. Jadi dikasih air baku biasa terus buat nyiram. Iya, buat nyiram. Hari itu juga. Maksudnya dalam waktu pagi, sehari itu. Iya, dari pagi sampai sore. Nah, paginya baru kita masuki AB Mix lagi. AB Mix lagi masih vegetatif lagi atau generatif? Udah. Oh, udah generatif. Itu usia tanaman berapa? Generatif 23 pun udah masuk, tapi kan buat maksimalin godong daunnya, batangnya masih vegetatif. Sampai itu seminggu setelah 23 berarti ya. Berarti sekitar umur 30-an hari ya. 30-an hari. 30-an hari baru dimasukin AB Mix yang generatif. Iya. ppm-nya berapa Mas? ppm-nya kita naikin 1100. Jadi 1100 generatif pakainya udah ya. Iya. Itu sama penyiramannya 6 kali sehari 2 jam 6 kali dengan jam 7 yang di setting 2 menit. Oh, jam 7-nya lebih banyak. Paginya itu 2 menit. Yang lain 1 menit 1 menit. 1 menit 1 menit. Settingannya tinggal pakai timer kan ya? Iya. Nanti timernya kita shoot juga teman-teman. Timernya timer stop kontak ya di sini ya? Iya. Timer stop kontak, bukan timer keran yang itu. Nah, itu generatif sampai panen kayak gini masih sama kayak gitu penyiramannya atau beda lagi nanti? Umur 30 generatif pertama itu kan pakai ppm 1100. Iya. 6 kali siram, jam 7 2 menit, yang lain 1 menit. Itu sampai umur berapa diberlakukan kayak gitu? Sampai umur 1 minggu kita naikkan lagi. Oh, 1 minggu naikin lagi? Iya, 1100. 1200. Oh, 1200. Iya. Tapi penyiramannya sama? Sama. ppm-nya yang ditingkatin. Oh, berarti umur sekitar 37 harian ya? Iya. 37 hari. Terus nanti seminggu lagi tambah lagi ppm-nya? Lagi. Iya, 1300. 1300. Nah. Ini paling akhir 1400. Ini udah 1400. Udah. Ini umur berapa kira-kira berarti Mas? Ini umur 58. 58 hari. Iya. 58 hari udah 1400. Sampai panen stabil 1400 enggak? Tambah lagi. Malah kalau udah umur 60 hari enggak tak siram. Hah? Udah enggak disiram. Enggak disiram? Siram air baku biasa tapi enggak di AB Mix. Dengan durasi paling biar enggak layu pokoknya, Dok. Oh gitu. Kenapa kalau itu buat meningkatin tingkat kemanisan? Tingkat kemanisan ya. Jadi ngaruh kalau terlalu kadar airnya terlalu tinggi, manisnya turun gitu. Iya, ibaratnya kalau di pohon outfield itu kalau curah hujan banyak pasti kalau jambu air pasti akan manis. Kalau kemarau pasti manis. Jadi merekayasa itu jenengan. Iya. Jadi dibuat kayak kemarau gitu ya. Mulai berapa itu dibuat kayak gitu? Mulai umur berapa? 60 sampai 70. Oh, tapi kalau ini belum. Ini masih 6 kali siram masih. 6 kali siram yang jam 7 2 menit. Iya. Masih sama. Sampai nanti ketika umur 60 ya udah matang toh Mas? Udah matang. Maksimal kan 70. 6 dari 60 sampai 65 itu kan panen. 60 sampai 65. Iya. Artinya di usia 60 kan udah usia panen, jadi nggak usah diberi penyiraman yang terlalu banyak. Berlebihan, iya. Berlebihan, tapi masih pakai AB Mix? Enggak, udah. Udah nggak pakai AB Mix? Enggak. Air baku tok? Air baku tok. Sehari?
Berapa kali? Sehari paling 2 kali. 2 kali? Jam berapa aja tuh? Pagi sama sore. Pagi sama sore? Iya. Tapi berapa menit? 1, 2? Paling 2 menit, 2 menit. 2 menit, 2 menit. Hanya untuk biar hidup akarnya ya? Iya. Biar nggak layu, biar stabil. Biar stabil tapi nggak terlalu banyak airnya supaya manisnya kena gitu ya? Gitu sahabat tani. Enak kan cara budidaya sistem vertigasi? Kalau ini vertigasi bukan hanya hidroponik, tapi tadi awalnya pakai kocor nih teman-teman, pakai NPK. Kayaknya baru Mas Najib ini yang nekat apa jajal-jajal kayak gini nih. Ada nggak temen yang hidroponik mainan kayak gitu Mas? Belum. Belum. Cuma ada ini eksperimen buat mengiritain pupuk. Buat ngehemat gitu maksudnya NPK ya. tadi. Bisa hemat berapa persen itu? Hemat nutrisi ABMIC-nya bisa 50%. Mosok? Iya. Berarti nek jenengan dari awal sampai umur 23 pakai ABMIC vegetatif itu harganya bisa 2 kali lipat dari 2 kali lipat. Dari pupuknya NPK sama Ultradap tadi? Iya. Dan hidup dan menghasilkan nih. Ini rahasia nih kebongkar nih teman-teman sahabatan ini. Rahasia kebongkar. Ini cara pemberian nutrisinya ya Mas. Tadi kalau kita ulas, kalau cara penanganan ini bentuk daun itu kan butuh, selain penyiraman kan butuh jenengan kalau kesini ngapain aja itu selama 60 hari tuh? Ngapain aja tuh yang dilakukan? Perawatan paling insek sama fungisida. Di umur berapa aja Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau insek saya masuk di awal tanam juga masuk. Awal tanam juga di insek. Antisipasi lah. Kadar nggak terlalu inilah, sedang-sedang aja. Funginya juga? Buat funginya belum. Awal tanam insek berapa, intensitas berapa hari sekali itu? Paling 1 kali sehari. Cuma 1 kali sehari nyemprot maksudnya? Enggak. Paling cuma kalau fungi biasanya kan pagi. Kalau insek yang efektif itu sore. Oh, insek sore. Iya. Fungi pagi. Tiap hari disemprot? Enggak. Itu paling kita lihat kondisi buahnya, tanamannya. Tanamannya? Iya. Itu mulai umur dari kecil itu disemprot terus ketika dari awal paling pakai Ambition. Ambition merek itu ya? Ambition. Dosisnya yang lebih rendah gitu ya? Kalau Ambition itu kan yang buat pengatur daya tumbuhnya. Oh, ZPT? ZPT. Oh. Ambition. Jadi semi organik juga. Semi organik juga. Sama kalau yang dikocor dari awal itu ada tambahin asam humat juga. Asam humat? Buat pembenah tanahnya, pembenah akar, untuk akarnya. Iya. Di awal penyiraman tadi dicampurin di NPK atau enggak? Di sebelum pindah tanam malah. Oh, sebelum tanahnya dikasih asam humat. Iya, medianya disemprotin itu juga. Semprot kalau enggak dikocor. Jadi enggak full kokopit, full kimia. Oh, enggak full kimia. Iya. Ada asam humatnya, ada pupuk organiknya. Iya. Walaupun pakainya yang cair ya, enggak yang padat ya. Kalau padat resiko ya Mas. Kalau yang Ambition itu cair, tapi kental. Kalau yang asam humat itu bubuk. Bubuk. Tapi kan dikocor, jadi dikocor. Cair juga. Iya. Baru disiramkan ke medianya gitu ya. Berarti antisipasinya hanya itu, pupuknya tambah asam humat, tambah ZPT itu, Ambition, tambah insek sama fungi. Iya. Insek fungi itu kondisional atau rutin tiap hari Mas? Kondisional. Yang jenengan lakukan di ini kebun yang sudah jadi ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali nyemprot itunya Mas? Itu saya biasanya 4 hari sekali. 4 hari sekali di insek. Iya. Dan fungi, pagi insek, pagi fungi, sore insek. Insek. Itu 4 hari sekali untuk jaga biar stabil terus, nggak sampai keserang itu ya. Iya. Tujuannya. Nah ini berhenti nyemprot nih, sahabatan ini penting. Berhenti nyemprot kalau udah mulai dipanen itu di umur berapa? Itu. Apa tetap disemprot terus sampai 60 ke atas? Enggak, sudah enggak. Itu saya nggak nyemprot di umur 50 ke atas sudah nggak nyemprot. 50 ke atas sudah nggak nyemprot. Ini umur berapa ini? Ini 58. Ini berarti udah nggak disemprot 8 hari? Udah 1 minggu nggak nyemprot ini? Nggak nyemprot udah. Udah terlihat matang gitu lah ya? Iya. Nanti takutnya ke residunya kalau disemprot ke... Takutnya ke buahnya? Iya, kulitnya.
Berarti 10 hari sebelum H-50 lah ya. Iya. Itu harus sudah free pestisida. Iya. Karena nanti akan dimakan juga sama orang gitu ya. Sama orang, iya. Tapi kalau keserang gimana Mas di akhir-akhir hayatnya gitu? Kalau keserang paling kita yang panen dini. Enggak Tapi panen memang dini. udah usia panen juga ya itu ya. Udah masuk usia panen. Paling kita antisipasi di kocorannya. Di kocoran sini disiramkan fungi. Oh, oke. Jadi nggak terlalu langsung ke kulit sininya ya. Iya. Residunya nggak langsung ke yang dimakan oleh manusia. Gitu aja ya perawatnya Mas ya. Iya. Kalau polinasi biasa. Polinasi setiap berapa hari sekali atau di usia berapa? 23 sampai 27 hari. 23 sampai 27. Iya, masalah nggak sama tiap tanaman ya. Iya. Berbeda. Ini masih ada yang bunga tuh Mas. Ini dipolinasi lagi nggak tuh Mas? Gue malah ada yang buah tuh. Ini alami malah. Itu alami ya? Iya. Jadi alami. Nah coba lihat Mas, ini polinasi kayak gini sahabatannya. Nanti bisa di zoom ini. Nggak dipolinasi sebenarnya ya bisa. Tapi kalau dipolinasi, kalau buah yang ada kayak gininya, ini buah betina kan ya? Iya, betina. Nah ini harus diserbukin sama buah jantannya. Buah jantan ya. Bunga jantannya udah nggak ada ya. Ini udah usia panen. Iya. Bunga jantan yang nggak ada bentuknya ini ya Mas ya? Iya. Yang lurus biasa. Jadi nanti di gini-giniin aja. Dia dibuka, dirimpelin yang laki-lakinya. Tempelin ke dalamnya sini. Biar keberhasilan pembuahannya lebih sempurna gitu ya. Walaupun sebenarnya ya sempurna lebih cepat. Oh gitu. Iya. Kalau dipolinasi lebih cepat. Walaupun alami bisa nih jadi alami ya. Bisa. Tapi kan resiko itu kan 50-50. Oh gitu. Benar. Iya. Jadi bisa lebih cepat, lebih sempurna penyerbukannya kalau dibantu, guys. Itu dimulai bunga pertama, kedua itu harus sudah dipolinasi atau gimana jenengan? Umur 23 itu kan paling bunga-bunga pertama. Iya, bunga pertama. Di ketiak saya ambil yang di ketiak daun ke-8. Ya ini. Oh ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di daun yang ke-8 dari paling bawah sampai ke 12. Sampai ke 12 tujuannya. Tujuannya biar apa? Kok di angka segitu, di ketiak daun segitu? Yang efektif di daun segitu. Oh gitu, menurut pengamatan jenengan di angka ketiak yang ke-8 sampai ke-12 itu paling ideal ya? Paling kita jarakin umpamanya kalau yang 8 itu 60 bisa dipanen, yang di 9 paling kita kasih tenggang waktu jadi 2 hari atau tambah 2 hari kayak gitu. Semakin ke bawah sini, dia semakin cepat panennya. Iya. Daripada yang ke atasnya lagi. Iya. Oh, ini rata-rata 8 berarti ini ya? 8 9. Tapi ngelihat hasil polinasinya juga kan Mas? Iya. Kalau misal di 8 ternyata jelek ya diambil atasnya. Iya. Gitu kan ya? Atau diambil sampai angka ke ketiak ke-12 itu. 12 itu ya. Seumpamanya itu yang 8, 9, 10 jadi semua, tinggal kita milih. Tinggal dipilih. Istiharoh ya? Iya. Istiharoh. Dari bentuknya. Biasanya istiharoh milih istri Mas. Oh. Mas Najib ini belum beristri ya? Istiharoh milih buah Mas Najib loh. Yang paling bagus dari buah yang bentuknya bagus yang kayak gimana Mas? Dijelasin ke kalian. Ini bagus nggak kayak gini nih? Kurang bagus. Kenapa kurang? Bagus ini lonjong panjang. Oh ini memanjang, kan, iya. Ini bulat. Ini kan bulatnya juga nggak sama ini. Iya, nggak simetris. Berarti simetris terus memanjang gitu ya? Iya. Itu yang dipelihara? Yang dipelihara. Itu untuk semua jenis melon atau hanya untuk sweetnet? Kalau sweetnet kan itu jenisnya lonjong kayak telur. Agak memanjang kayak gini kalau sweetnet. Jadi kalau dipilih dari awal yang memanjang gini. Kalau yang sweetnet. Kalau yang jenis melon itu yang ini simetris. Yang bulat tapi bulatnya sama. Kalau ini enggak guys, ini beda. Sebelah sini sama sebelah sini lebih melegenduk yang sini ya, lebih cembung sini. Jadi ini enggak kepake gitu ya. Enggak. Sebisa mungkin yang simetris. Intinya kanan kiri atas bawah itu polanya sama. Kalau untuk sweetnet yang memanjang ya. Memanjang. Gitu aja ya, udah ya. Iya. Terus susahnya apa Mas? Kayaknya mudah aja kalau diceritain loh budidaya melon Mas. Mudah. Susah nggak nih Mas
di melon itu? Kendala yang paling jenengan susah, yang mungkin selama ini membuat gagal itu apa aja, Mas? Cuaca sih. Cuaca aja ya? Cuaca. Jadi mungkin banyak hujan atau kelembaban yang berlebihan? Kelembaban, sekarang kan banyak kutu-kutuan, di sawah pun banyak. Kalau di sawah banyak, di greenhouse juga pengaruh? Pengaruh. Pasti ada yang bocor-bocor mesti gitu ya? Iya. Mungkin kadang masuk keluar masuknya kita bisa jadi ya? Bisa jadi. Itu dari yang atap itu loh. Itu atapnya juga belum terlalu rapat ya? Pertemuan plastik dengan insect netnya ya? Iya. Jadi besok paling tambahin dari pinggir itu kita tarik ke bawah insect net. Tarik lurus. Oh, tarik lurus. Lurus. Pokoknya kayak gini kita tarik ke gini. Nah, insect netnya jadi kayak gini. Sekecil apapun lubang di sela-sela insect sama UV itu ngaruh. Ngaruh. Berarti yang gagal-gagal termasuk kupu-kupu masuk juga kupu-kupu. Oh gitu. Iya. Nah, serangga itu kecil sih Mas ya? Serangga kecil ya. Jadi memang harus benar-benar rapet-pet gitu ya? Iya. Rapet pun harus di insect, difungi terus kayak gitu ya? Iya, kalau lebih udah rapet itu kan fungi sama inseknya bisa kita kurangin lagi. Dikurangin ya. Iya. Penyemprotannya nggak 4 hari sekali, paling hari. Berapa minggu sekali gitu ya? Iya, kondisional lah. Kondisional. Kita lihat pertumbuhan ini pertumbuhan pohonnya, melonnya. Tapi ini termasuk alhamdulillah ini udah berhasil ini Mas. Ini kepengen nyicip ini saya yang puasa nih. Nah ini Mas, kalau ada yang kayak gini nih, ada yang meletek ini nih. Ini agak letah, pecah sedikit nih sahabatannya. Ini karena apa ini? Over nutrisinya cover. Overnutrisi juga bisa pengaruh Mas? Bisa pengaruh. Jadi pecah. Nanti ini kan akan sembuh juga tapi ini akan sembuh juga. Akan ada. Jadi ini berarti itu nggak boleh di angka ppm di atas 1400 itu? Itu ppm ngaruh di overnutrisi? Over dan kekurangan nutrisi itu di ppm atau di apa? Itu paling di pohonnya. Maksudnya di pohonnya itu kan pertumbuhan pohon beda-beda. Nggak semua kayak gitu. Iya, cuma 1-2. Iya. Ibaratnya kalau di manusia apanya ya? Gennya ya kali ya. Imunitas masing-masing batang itu beda-beda gitu ya. Masing-masing pohon. Jadi kadang ngaruh di situ ya. Iya. Tapi selama ini dengan rumus ppm tadi yang udah kita jelaskan itu pakainya itu jenengan paling ideal segitu. Hanya segitu kalau saya. Setiap seminggu sekali dinaikin 100 gitu sampai 1400 maksimal. Maksimal. Abimiknya ya. Iya. Abimiknya beli berarti Mas. Bikin sendiri. Abimiknya bikin sendiri. Birit. Lah iki ora ukur NPK netok yang cuman ngeracik sendiri, abimiknya ngeracik sendiri nih. Iya. Udah bisa? Udah. Ya ini hasilnya. Yang bener Mas Nasib, udah bisa bikin abimik sendiri kan? Iya. Boleh dikasih tahu nggak itu sahabat Tani? Mau dikasih tahu nggak sahabat Tani? Nganggo ini nganggo apa Mas? Ya biasa pakai ini, sama sih. Apa? Kalsium, kalnit. Kalau di Merauke itu kalnit, kalau di Pak Tani itu CNG. Itu merek pupuk kalnit, punyanya Merauke. Iya, kalau di Pak Tani CNG. CNG. Itu catat nih. Kalsiumnya yang tinggi. Itu kalsiumnya pakai itu. Iya. Ini nggak apa-apa, dikasih tahu. Nanti pada yang buat sendiri nggak Mas? Iya nggak apa-apa. Kalnit punyanya Merauke, yang punyanya Pak Tani CNG. Beli itu, gitu ya? Iya. Terus apa lagi? Itu sama Kalinitra kalau di Merauke. Kalinitra di Merauke, kalau di Pak Tani? Pak Tani PN Kristal. PN Kristal. Ini ucapan langsung bisa dicatat ya, diulang-ulang aja. Nah itu 2 jenis itu dibeli. Itu buat pekatan A ya. Oh itu pekatan A. Iya. A berarti yang basicnya kalium ya. Kalsium. Kalsium ya. Kalsium sama alium. Kalsium sama alium. Iya. Kalnit sama apa kalau punyanya Merauke? Sama Kalinitra. Kalinitra. Kalau punyanya Pak Tani tadi? CNG sama PN Kristal. PN Kristal. Itu tinggal milih mau pakai punya Merauke atau Pak Tani gitu ya. Lah itu cairan A cuma 2 itu. Cuma 2 itu, 2 unsur itu sama FEED. FEED? Iya. Apa meneh kowe? Buat pupuk mikronya. FEED. 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 Iya. Belinya di mana? Itu mereknya apa? Itu Merauke.
Emang mereknya gitu? FEED itu iya. punya mereknya? Iya, itu kadarnya 6%. Kadarnya 6%. Iya. Itu 3 unsur itu udah cukup untuk cairan A. Perkataan A ya. Terus dicampur dijadiin air atau gimana itu? Iya dicairkan jadi 5 liter. Itu kan bubuk. Bubuk. Kita kasih air baku. Kasih air baku 5 liter jadiin 1. Iya. Itu udah jadi A. Jadi A. Enak banget teman-teman. Itu vegetatif atau generatif itu? Masuknya. A-nya apa? Vegetatif. Sama aja sih mas. Oh sama aja. Iya. Lah terus B-nya nih, pelan-pelan nih, rahasia Abimik nih teman-teman. Nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa. Nanti domain pakar Abimik loh jenengan, nggak apa-apa. Dibongkar rahasianya di sini ya. Yang rahasianya kan di ukurannya itu malah. Ukuran apanya? Takaran ininya. A-nya berapa, B-nya berapa? Takaran kalnitnya berapa gram, kalinitrnya berapa gram. Nah yang rahasianya malah itu. Kalau di umum udah pada tahu. Udah pada tahu itu. Udah pada tahu. Oh berarti takaran untuk nyampur ke air 5 liter itu ininya berapa itu? Nah itu yang jadi. Itu yang kadang menjadi eksperimen temuan kita ya. Iya. Berarti bisa bereksperimen teman-teman ya. Bisa. Dari 3 jenis unsur itu dicampur, monggo yang ideal untuk tanaman berapa itu. Iya. Itu A-nya. Kalau B-nya apa mas? Nanti saya tak belajar juga. Kalau B-nya itu ada PN Kristal. PN Kristal itu punyanya mereknya Ya Pak Lani. Pak Tani. Kalau punya mereknya Kalinitra. Kalinitra. Terus apa lagi? Terus MKP. MKP itu punyanya mereknya ya? Mereknya. Pak Tani nggak punya? Pak Tani ada. MKP sama, juga. sama MKP. Terus 4S. 4S. Magnesium sulfat. Magnesium sulfat. Iya. Itu semua ada. Pak Tani sama mereknya punya magnesium sulfat. Iya. 3 itu dicampur. Apa ada lagi? Ada lagi. Apa? Ultradap. Oh, Ultradap yang tadi buat campuran NPK tadi. Iya. Ultradap masuk ke situ. Masuk ke situ juga. Terus Sama mikronya itu pakai Vitaflex. Vitaflex mikro punya mereknya. Oke. 4 itu. 5 unsur. 5 unsur itu silahkan diracik. Gitu ya. Iya. Diracik berapanya rahasianya di situ berarti ya. Iya. Rahasianya di situ. Tapi Abimiknya ketemu ternyata unsur A itu tadi, unsur B itu barusan. Itu dibuatin cairan dalam cairan 5 liter gitu. 5 liter. Nanti untuk bahan bakunya A dan B mik. Lah bedanya generatif sama vegetatif apa mas? Itu kalau vegetatif itu dibanyakin P-nya yang mana? sama N-nya biar daunnya lebar. Di cairan A-nya atau B-nya itu? Cairan B-nya. Di B-nya? Iya. Oh, dibanyakin P-nya, racikannya itu tadi. Iya. P itu di kandungannya di mana mas? Di pupuk apa tadi? Di ultradapnya, P-nya dibanyakin untuk generatif. Vegetatif. Sama N-nya di apa? N-nya itu kan di Kalinitra sama di kalsium. Di kalsiumnya kan ada unsur N. Ada unsur N-nya, itu dibanyakin. Itu kalau mau vegetatif. Termasuk kalau untuk tanaman sayuran itu basicnya berarti itunya yang digedein. Kan ada hidroponik selada dan lain-lain. Berarti makanya itu tetap sama. Itu. Nah kalau udah masuk ke buah, ke generatif, itunya dikurangin atau gimana? Itu dikurangin. Tapi dibanyakin apanya? Dibanyakin kaliumnya. Di cairan A? Cairan B. Di cairan B juga? Cairan B. Di... Itu kan MKP sama... Oh di MKP-nya? Banyak tuh. Dibanyakin di MKP-nya. Berarti hanya rahasianya hanya di banyak sedikitnya unsur tadi ya. Ada 5 jenis yang di B, ada 4 jenis yang di A ya. Dibanyakin, silahkan bereksperimen. Ini ilmu luar biasa ini cara membuat Abimik guys. Cara membuat Abimik nih sahabatan ini. Nggak ada diulas di podcast manapun kayaknya. Nah ini oke. Kayaknya udah setengah jam lebih nih kita ngobrol sahabatan ini. Lain kali kita minta ilmunya lagi Mas Najib ya. Siap. Kita
biar sahabat tani yang pemula seperti saya pengen nanem pakai Abimik udah tahu jadinya. Cairannya tadi tinggal direkam di apa, puter-puter aja tadi apa yang kami obrolkan, itu pasti ketemu, tinggal beli aja. Pupuk-pupuk itu ada di pasaran ya. Ada banyak di pasaran, tinggal bereksperimen, silahkan bisa menghasilkan buah seperti ini. Tapi kalau mau langsung jadi boleh Mas Najib, aku racik lah Mas Najib Abimik, bisa menghubungi Mas Najib. Termasuk ini sahabat tani, ini yang terpenting ini, pemasaran produk kayak gini ini ya. Ini sahabat tani yang di daerah Kebumen dan sekitarnya, kalau mau merapat ini kan saya tayangkan Jumat ini nanti. Jumat ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 12, 13, 14, 15, Jumat besok ya. Ini tanggal 12 Jumat besok. Kita tayang. Nah, setelah itu udah bisa dipanen ini. Yang di Kebumen dan sekitarnya silakan merapat ke sini, boleh menghubungi kami, tinggal di komentar YouTube ini nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan ke Mas Najib kalau mau ikut panen langsung ke sini ya. Ikut metik, tinggal pilih. Ini siap untuk buka puasa. Ini memang didesain untuk puasa dan Syawal ya. Lebaran. Sampai Lebaran insya Allah masih ada ini yang di ketiak nomor atas itu masih bisa. Masih bisa. Kalau teman-teman mau beli silakan bisa merapat langsung ke sini. Masih free karena ini bukan kemitraan yang sifatnya hanya dijual kepada mitra, tapi untuk konsumen-konsumen langsung bisa merapat ke sini. Gitu Mas Najib ya. Bisa beli ke sini ya. Ini bisa. Sekilonya gambarannya berapa, boleh dibocorin nggak Mas? Bisa. Berapa Mas kalau ada yang pengen? 30.000. Sekilonya 30.000 dari lahan langsung. Kalau teman-teman beli udah sampai di Jakarta, di kota-kota, di mall itu, terutama teman-teman sahabat tani yang mudik nih, Lebaran kan mudik nih, datang aja langsung ke sini, masih seger, fresh, langsung petik dari pohonnya, bisa langsung menikmati di sini. Hanya 30.000 per kilo. Berarti segini paling 1,2 ini ya Mas ya? 1,2 ya. Ini nggak sampai 50.000 ini berarti Mas, segini Mas. Nggak sampai 50.000 teman-teman. Bisa petik langsung nyicipin di sini. Gitu Mas Najib, ada closing statement nggak Mas Najib? Dari obrolan kita atau dari pengalaman, atau ada pesan-pesan untuk sahabat tani sekalian, apa yang perlu di... Ada. Apa Mas Najib? Kasih tahu Mas Najib. Intinya setiap usaha itu jadikan kegagalan guru terbaikmu. Setiap usaha jadikan kegagalan guru terbaikmu. Itu aja? Iya. Jadi jangan takut gagal intinya ya? Iya. Kalau ketemu yang namanya gagal, justru harus berterima kasih karena dia guru terbaik ya? Iya. Itu menguji mentalmu. Menguji mentalmu. Tadi kan yang perlu disiapkan bertani hidroponik, melon itu yang perlu disiapkan adalah mental. Iya. Semakin sering ketemu kegagalan harusnya semakin kuat mentalnya, bukan semakin kendor, tapi belajarlah dari guru yang terbaik itu yang namanya kegagalan. Iya. Pasti suatu saat akan menemui keberhasilan. Nggak mungkin kita gagal terus ya. Iya. Termasuk nggak mungkin kita berhasil terus. Iya. Hidup ini adalah apa yang kita usahakan. Ketika kita ketemu kegagalan terus mentok, ya udah nggak pernah ketemu berhasil. Padahal gagal sekali lagi besok udah berhasil besar. Bisa menutup kegagalan yang kemarin-kemarin. Bisa jadi kayak gitu ya Mas Najib ya. Oke, tetap semangat sahabat tani, belajar dari Mas Najib. Mau ke sini silakan ke sini. Bisa menghubungi kami atau ketemu Mas Najib langsung, bisa belajar ya di sini ya, tentang hidroponik, atau bisa beli buahnya langsung. Nanti kita jual online juga boleh, nggak apa-apa Mas Najib ya? Nggak apa-apa. Kita jual online nanti kita nih. Oke. Terima kasih petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia, penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mas Najib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.